Pada video ini kita akan membuat Jumbotron. Kita akan mulai dengan membuat struktur HTML terlebih dahulu. Untuk Jumbotron kita akan buat di dalam kelas, kita sebut saja kelas inti dengan nama kelas top. Di dalam kelas top kita akan membuat kelas lagi dengan nama container, di mana kelas container ini akan membungkus isi dari setiap komponen-komponen pada kelas inti. Jadi selain top, nanti juga container ini akan muncul di kelas inti lainnya, semisal message, lesson, footer maupun header. Di kelas container pada top ini, mari kita isi dengan konten-konten yang akan kita masukkan ke dalam Jumbotron. Kemudian untuk membuat tombol-tombolnya, saya akan membungkus tombol-tombol tersebut ke dalam sebuah kelas baru lagi di dalam kontainer. Saya akan beri nama misalkan btn wrapper. Dan untuk membuat tombolnya saya akan menggunakan tag anchor untuk 3 tombol yang akan kita buat. Oke, kita bisa save dan lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, untuk kontennya sudah kita masukkan semua. Selanjutnya kita akan mendesain tampilan Jumbotron ini pada CSS. Tapi sebelumnya kita tambahkan baris perintah untuk menghubungkan file HTML dan file CSS-nya terlebih dahulu. Isi dari href-nya kita isikan dengan nama dari file CSS-nya. Sebelum memulai, saya akan membuat sebuah default terlebih dahulu pada body. Saya akan atur marginnya 0. Kemudian saya akan atur lagi untuk font defaultnya. Font family saya akan gunakan Montserrat. Tapi sebelumnya kita cari fontnya terlebih dahulu dari font Google Font. Saya akan gunakan yang reguler. Kode ini bisa kita kopikan dan kita paste di dalam tag head yang ada di HTML. Kemudian untuk font family-nya copy lagi dan kita pastekan di CSS di body tadi, sehingga font default dari website ini nantinya adalah Montserrat. Berikutnya kita atur kelas container. Kita akan berikan lebar atau width-nya 80% dari lebar layar. Dan untuk melihat, kita coba kasih background color, misalkan salmon. Oke, kita simpan dan coba kita lihat hasilnya. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, kira-kira kotak berwarna salmon ini ukurannya sudah 80%. Kemudian kita coba mengatur biar kotak berwarna salmon ini, yaitu kontainer tadi, itu benar-benar berada di tengah layar. Oke, untuk mengaturnya kita bisa tambahkan margin, atas bawahnya 0 dan kanan kirinya kita buat auto agar dia bisa mengatur sendiri. Ya, sudah di tengah. Kemudian kita tambahkan sedikit untuk padding left-nya dan padding right-nya. Kita tambahkan masing-masing 15 pixel. Kemudian background color ini mungkin bisa kita hapus, ya, sudah kita tidak gunakan kembali, hanya sebagai panduan saja. Kemudian kita akan menambahkan gambar
Untuk gambar kita akan tambahkan pada kelas top, di mana kelas top ini yang membungkus dari kontainer dan isinya. Kita tambahkan saja di bawahnya selektor top, kemudian background image, URL, kita isi dengan data nama gambarnya. Saya sudah memiliki gambar, kita bisa tuliskan di dalam URL tersebut. Gambarnya mungkin bisa kalian satukan dengan project kalian atau di-upload. Oke, sudah ada. Kemudian kita coba perbaiki gambar ini agar tidak berulang seperti ini. Kita tambahkan background size dengan nilai cover agar benar-benar full, gambarnya tidak berulang, dan kemudian biar gambarnya benar-benar berada di tengah, ya, tengah-tengah, kita tambahkan background position dengan nilai center. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Ya, sudah lumayan. Dan terakhir kita tambahkan agar warna teks yang ada di dalamnya berwarna putih. Kita tambah color white, kemudian kita atur biar teks yang ada di dalamnya rata tengah. Kita gunakan text align, nilainya center. Oke, bisa dilihat seperti ini. Kita coba rapikan sedikit di bagian atas dan bagian bawah biar tidak terlalu mepet. Kita tambahkan padding top dan bottom, kira-kira topnya 200 dan bottomnya 100 pixel. Kita save. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita fokus di bagian title. Untuk title ini teksnya diapit dengan H1. Kita akan gunakan kelas top sebagai parentnya, sehingga pada CSS kita bisa tuliskan top H1 yang artinya H1 yang berada di dalam kelas top. Kita ganti font size-nya menjadi 50 pixel. Kemudian kita tambahkan juga efek bayangan. Kita gunakan text shadow. Untuk nilai horizontalnya kita buat 2 pixel, nilai vertikalnya kita bikin 2 pixel lagi, dan tingkat keblurannya yaitu 5 pixel. Warna backgroundnya adalah hitam. Dan terakhir kita tambahkan line height agar title, learn code, dan build your website itu tidak begitu berjarak. Kira-kira itulah untuk desain pada title-nya. Selanjutnya kita akan mendesain link, ya, sehingga tampilannya menjadi seperti tombol pada desain yang kita buat. Di sini A, di mana tag anchor-nya ada di dalam kelas btn wrapper. Kita bisa bikin selektor seperti ini. Namun simpelnya kita bisa bikin kelas baru. Anggap saja misalkan kita bikin selektor btn, sehingga di tag anchor ini kita tambahkan kelas baru dengan nama kelas btn. Desain yang pertama kita tambahkan, yang pertama adalah background color. Kita tambahkan warna hijau. Kemudian kita tambahkan padding top 12 pixel, padding bottom 12 pixel juga, dan padding left 24 serta padding right 24 pixel. Oke, kode ini bisa kita singkat, ya, atau disebut dengan shorthand. Kita singkat menjadi padding 12 pixel untuk nilai atas bawahnya dan 24 pixel untuk nilai kanan dan kirinya.
sehingga kode yang ini sudah tidak lagi kita gunakan. Kita bisa menghapusnya. Kita save dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, dan kita coba perbaiki beberapa hal. Kita perbaiki warna dari tulisannya, kita rubah jadi warna putih. Kemudian default dari anchor, ini biasanya ada garis bawah, kita akan hilangkan garis bawah tersebut. Dan untuk kotak tombolnya kita buat agar kotaknya tidak terlalu lancip di 4 sudutnya. Berikutnya kita tambahkan border radius, kita beri nilai 10 pixel, kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, agar anchor yang lain memiliki desain yang sama, maka kita tambahkan kelas yang sama juga untuk anchor-anchor yang lain, yaitu kelas BTN. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini masing-masing tombol memiliki warna yang sama ya. Kita ingin membedakan warna dari masing-masing tombol tersebut. Misal untuk daftar sekarang berwarna hijau seperti pada desain, kemudian Facebook berwarna biru tua dan Twitter berwarna biru muda. Simpelnya kita buat kelas baru, di mana kelas baru ini akan mengatur warnanya. Misalkan kita bikin selektor baru namanya primary, kita beri pengaturan background color, kita kasih warna hijau. Primary ini nantinya akan mengatur warna untuk tombol daftar dengan email. Kemudian kita bikin selektor baru lagi, yaitu untuk Facebook. Kita beri background color biru tua, dan terakhir kita buat selektor untuk mengatur warna tombol Twitter. Kita kasih background color biru muda. Nah, untuk background color yang ada di selektor BTN sudah kita tidak gunakan lagi. Nantinya background color ini diatur oleh selektor yang sudah kita buat tadi. Di sini kita tambahkan kelas baru pada masing-masing anchor. Oke, yang ini primary, kemudian untuk Facebook dan Twitter. Jangan lupa ada spasinya. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Kemudian kita perbaiki sedikit. Kita akan tambahkan beberapa jarak di atas tombol daftar sekarang, kemudian jarak di atas dan di bawah tulisan atau, dan kita tambahkan jarak di antara tombol Facebook dan Twitter. Oke, yang pertama kita kasih jarak di atas tombol daftar sekarang. Kita bikin selektor pada kelas yang membungkus tombol-tombol, yaitu BTN Wrapper. Kita bikin selektor BTN Wrapper, kemudian kita kasih margin top 50 pixel, kemudian jarak di atas dan di bawah tulisan atau, kita bikin selektornya BTN Wrapper P, lalu kita kasih jarak di atas, gunakan margin top misalkan 30 pixel, dan bawah margin bottomnya 30 pixel juga. Dan terakhir, jarak antara tombol Facebook dan Twitter. Untuk jaraknya kita bisa tambahkan di kelas Facebook ini. Kita tambahkan margin right. Misalkan kita kasih jarak 30 pixel. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan font awesome pada tombol Facebook dan
Twitter, silakan buka dokumentasi font Awesome. Di sini saya akan membukanya pada situs Web3 School karena saya akan menggunakan font Awesome versi 4. Di sini ada sebuah link yang berisi CSS. Kita bisa kopikan dan kita pastekan ke dalam kode HTML di dalam tag head. Ya, kita bikin garis baru di bawahnya, kita simpan, dan berikutnya kita kembali ke dokumentasinya. Kita cari kode untuk menggunakan icon Facebook. Oke, di sini ada beberapa kategori icon. Untuk Facebook bisa kita lihat di icon brand. Kita cari untuk Facebook, kita akan menggunakan ini. Kita bisa copy dan di Facebook kita bisa penggunaannya, kita gunakan tag i dan kita tambahkan kelas di dalam tag i dengan nama kelasnya adalah kode yang kita kopikan tadi. Sama juga dengan Twitter. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, saya sudah menambahkan margin. Kita tambahkan margin 10 pixel dan pada selektor FA ya, sehingga icon Facebook dan Twitter sedikit ada jarak dengan teksnya. Sekian, kita lanjutkan ke bagian berikutnya pada video selanjutnya.